Pernah kebayang nggak sebuah kesepakatan damai yang harusnya jadi solusi, malah jadi pemicu krisis baru hanya dalam hitungan jam? Nah, inilah yang terjadi di Selat Hormuz. Ada pengumuman gencatan senjata yang kelihatannya bagus, tapi malah diikuti eskalasi besar. Perdamaian yang ditunggu-tunggu tiba-tiba jadi rapuh banget. Jadi, ceritanya dimulai dari sini. Amerika Serikat dengan sangat percaya diri mengumumkan kesepakatan sudah tercapai, jalur perairan vital ini aman. Pesan mereka jelas, perdagangan global bisa bernapas lega lagi, semuanya aman terkendali. Tapi, euforia itu nggak bertahan lama. Cuma selang beberapa jam, media pemerintah Iran justru merilis berita yang 180 derajat berbeda. Mereka bilang, lalu lintas tanker minyak malah dihentikan. Loh, ini kan benar-benar kebalikan dari apa yang baru saja kita dengar dari Washington. Oke, untuk benar-benar memahami kenapa situasi ini jadi begitu genting, kita perlu tahu dulu nilai strategis dari lokasi ini. Kenapa sih sejalur perairan sempit ini bisa begitu penting buat seluruh dunia? Ya, ini dia Selat Hormuz. Dan ini bukan sembarang jalur air loh. Anggap saja ini arteri utama perekonomian global, pipa raksasa yang memompa energi dalam bentuk minyak mentah ke seluruh penjuru dunia. Angka ini menjelaskan segalanya. Sekitar 20% itu 1/5 dari total konsumsi minyak dunia lewat sini setiap hari. Jadi bisa dibayangkan kan kalau jalur ini ditutup bahkan cuma sebentar, dampaknya bisa bikin guncangan ekonomi di mana-mana. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau memang ada kesepakatan gencatan senjata, kenapa Iran malah langsung menutup selat? Ini yang bikin bingung. Washington dan Teheran punya cerita yang sama sekali berbeda tentang kesepakatan yang sama. Kok bisa? Yuk kita coba urai kebingungan ini, kita akan lihat gimana kedua belah pihak bisa sama-sama mengklaim kemenangan. Ini contoh klasik banget, di mana satu perjanjian bisa punya dua tafsiran yang sangat berbeda, tergantung siapa yang cerita. Di Washington, suasananya lagi pesta. Kesepakatan ini dianggap sebagai sebuah pencapaian diplomasi yang luar biasa. Mereka mengklaim kalau pendekatan keras mereka akhirnya berhasil, memaksa Iran untuk patuh. Sementara itu, di Iran, narasinya beda lagi. Ini adalah soal kekuatan nasional, soal kemenangan melawan Amerika Serikat. Media mereka penuh dengan gambar orang-orang di jalanan yang bersorak, merayakan apa yang mereka anggap sebagai keberhasilan Iran menantang negara adidaya. Nah, slide ini menunjukkan betapa kontrasnya dua realitas ini. Di satu sisi, AS bilang menang karena selatnya terbuka. Di sisi lain, Iran justru menunjukkan kekuatannya dengan menutup selat. Jelas sekali kan, dua klaim ini nggak mungkin benar dua-duanya di waktu yang bersamaan. Ternyata akar masalahnya ada pada hal-hal yang tidak tertulis di dalam kesepakatan itu. Sepertinya detil paling penting justru nggak pernah disetujui secara gamblang. Akhirnya ini meninggalkan celah besar yang bisa dimanfaatkan oleh kedua pihak. Dan sepertinya inilah pemicu utamanya. Ada satu tuntutan penting dari Iran yang mereka yakini sudah masuk dalam kesepakatan, tapi tuntutan ini melibatkan pihak ketiga yang bahkan tidak ikut berunding secara langsung. Tabel ini merangkum kekacauan diplomatiknya dengan sangat jelas. Coba lihat, Iran menuntut sesuatu, Israel dengan tegas bilang tidak pernah setuju, dan mediatornya, Pakistan, menggunakan bahasa yang sangat abu-abu. Inilah cacat fatal dari perjanjian ini. Iran merasa dapat sesuatu yang ternyata tidak pernah dijanjikan Israel. Dan sepertinya, ambiguitas ini sengaja dibiarkan. Poin paling krusialnya ada di sini. Saat Washington sedang merayakan kemenangan, konflik malah makin panas di wilayah lain. Bagi Iran, serangan Israel ini adalah pelanggaran langsung terhadap pemahaman mereka dalam kesepakatan. Jadi, mereka merespons dengan cara mereka sendiri menutup Selat Hormuz. Sekarang, mari kita lihat gimana semua drama politik dan militer ini berdampak langsung ke dunia ekonomi. Karena pada akhirnya, pasarlah yang jadi indikator paling jujur soal stabilitas. Walaupun katanya ada gencatan senjata, coba lihat grafik ini. Harga minyak tetap jauh lebih tinggi dari sebelum perang. Kenapa bisa begitu? Ya, ini adalah cerminan keraguan pasar. Para pelaku pasar sama sekali nggak percaya sama kesepakatan ini dan masih merasa risikonya sangat tinggi. Nah, inilah alasan kenapa harga minyak masih mahal. Para pedagang itu bertanya-tanya, kapal kita nanti boleh lewat nggak? Apa bakal ada biaya tambahan? Terus, yang paling penting, kapal kita aman nggak? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah inti dari ketidakpastian. Nggak ada yang tahu aturan mainnya besok, dan pasar itu benci sekali dengan ketidakpastian. Dan ini dia kesimpulannya. Pada akhirnya, status selat ini nggak ditentukan oleh politisi, tapi oleh para penilai risiko keuangan. Kalau kapal nggak bisa dapat asuransi, ya kapal itu nggak akan berlayar. Sesimpel itu.
Deklarasi politik jadi nggak ada artinya kalau realitas ekonominya berkata lain. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir. Krisis Selat Hormuz ini menunjukkan bahwa tanpa kejelasan dan kesepakatan yang nyata sampai ke detail-detail terkecil, sebuah kesepakatan damai itu hanyalah ilusi yang tinggal menunggu waktu untuk hancur.